Ragil. Selamat pagi Pak Ragil. Pagi Bu. Gimana kabarnya Pak Ragil? Alhamdulillah. Bahagia. Oke Pak Ragil, Ya. terkait dengan ini kegiatan saya di Bundaran itu ada kegiatan yang namanya coaching ya, atau terkait dengan bagaimana mensupervisi rekan sejawat khususnya dengan mapel yang sama, karena saya ngajar mapel DIPAS, maka saya minta tolong ke Pak Ragil ya terkait dengan kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan ini adalah kegiatan yang saya lakukan terkait dengan percakapan praobservasi. Jadi nantinya saya akan masuk ke pembelajarannya Pak Ragil dan melihat bagaimana proses pembelajarannya. Terkait itu sebelumnya kita harus lakukan dulu beberapa percakapan mungkin ya, atau persiapan apa yang perlu Pak Ragil lakukan. Caranya suruh. Ini bukan soal pertanyaan benar salah ya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Pak Ragil, untuk minggu ini nih, Pak Ragil kan akan melaksanakan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang Pak Ragil akan lakukan khususnya untuk minggu ini itu apa ya Pak Ragil? Kalau yang minggu ini akan dilaksanakan itu, kalau materinya kan tentang zat dan perubahannya. Kemudian untuk subnya atau TP-nya itu sudah masuk ke ini Bu, yang unsur senyawa campuran. Oke, siap. Jadi kan sebelumnya ada besaran dan pengukuran, siswa sudah praktek, kemudian teknis itu gini gambarannya siswa itu tahu apa itu unsur, apa itu senyawa, apa itu campuran, yang nantinya di ending di TPA di unit ini adalah tentang pemisahan campuran itu sendiri. Oke, siap. Berarti itu tujuan pembelajarannya ya Pak Ragil ya. Kita lanjutkan lagi Pak Ragil. Untuk tujuan pembelajaran tadi nih, berarti terkait dengan zat dan perubahannya. Kira-kira area pengembangan yang sudah Pak Ragil capai apa terkait dengan pembelajaran di kelas nanti? Area pengembangan berarti mungkin kaitannya sama kurikulum Merdeka Iya, yang sedang digalakkan saya pribadi dalam mengajar itu. Pertama itu tentang pembelajaran diferensiasi. Iya, siap. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ada diferensi konten, proses, dan produk itu. Iya betul, ada 3 ya. Kalau secara konten saya sudah biasa dan mulai membiasakan lagi mengoptimalkan LMS. Jadi semua siswa kan semuanya wajib akses lewat LMS. Nah, di dalamnya ada apa saja untuk mengakomodir cara belajar siswa di visual dan kinestetik. Itu ya ada PDF-nya, ada PPT-nya mungkin, kemudian ada ada video yang bisa saya rekam itu. Terus sebenarnya itu ada program simulasi itu dari Tab Colorado. Cuma kalau versi LMS saya coba belum bisa di-embedkan di LMS. Hanya sementara saya embedkannya di blog pribadi saya di indonesia.com. Ini siswa bisa lewat itu juga. Jadi kan sesuai yang suka yang kinestetik lakukan sesuatu gitu ya, dan yang melakukan ya bisa menggunakan simulasi atau praktek. Oke, siap. Berarti sudah ada strategi juga ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Strategi yang disiapkan tadi ya di LMS banyak konten ya yang disiapkan. Oke, good. Apa lagi Pak Ragil? Kalau secara proses ya, kita juga tahu bahwa kita sudah diferensi proses. Jadi tidak semua siswa mungkin bisa A, bisa B, bisa C gitu ya. Mereka diberikan ke bebas untuk memilih. Tidak semuanya harus dipilih. Cuma kan nantinya kan konsekuensinya antara yang memilih full sama yang tidak memilih full, nilai maksimalnya berbeda. Ini ya mereka memilihnya menggunakan aplikasi yang namanya dari sekolah. Kemudian secara produk ini juga lagi-lagi harus diferensiasi. Untuk kali ini sebenarnya itu akan ada 2 praktikum yang tentang unsur senyawa sama campuran. Nantinya itu salah satu endingnya itu di campuran yang homogen ada larutan, kemudian ada koloid sama suspensi. Saya minta siswa untuk menyiapkan alat bahan untuk praktikan biar paham ya Bu ya. Jadi ada senter, ada air murninya, kemudian ada bahan ini ada zat larut yang nantinya bisa dibuat menjadi koloid, suspensi sama larutan. Dengan mereka praktik langsung, mengamati langsung, mungkin nanti video juga dan sebagainya. Harapan saya itu siswa bisa benar-benar paham. Nah, secara produk ya mereka mungkin presentasi bisa mengolah video atau mempresentasikan hasil dari praktikumnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu endingnya yang agak ribet sih, yang perlu persiapan khusus ya untuk praktikumnya, itu nanti
ada yang tentang pemisahan campuran. Karena kan ada banyak sekali macam pemisahan campuran, dari yang mulai hanya memisahkan dengan satu fisika, secara kimia, secara biologi, seperti itu yang mungkin butuh nggak cukup satu pertemuan sih kayaknya, ada persiapannya, kemudian ada endingnya seperti itu, produknya kayak gitu. Itu yang pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi terkait dengan tadi pembelajaran diferensiasi sudah sangat lengkap strategi yang disiapkan ya. Kemudian dari ini terkait dengan disiplin positif, apakah ada yang dimasukkan dalam pembelajaran kelas? Ada yang kadang-kadang itu spontan, ada yang memang sudah terjadwalkan di kayak RPK ya. Nah, kayak terjadwalkan kan misalkan kita memang membiasakan semuanya untuk 5S sama 5R itu. Baik untuk yang 5S maupun PR-nya itu sudah diprogramkan sama kita juga bahwa itu harus dilaksanakan, itu yang sudah terprogram. Kalau yang spontan biasanya kita mendapati kelas per kelas itu berbeda-beda itu ya. Ada yang butuh motivasi, ada yang nggak butuh motivasi, dan cukup kadang-kadang menemukan siswa bertanya, Pak ini mengerjakannya satu aja atau banyak per contohnya. Nah, tentu saya harus meluruskan apa sih bedanya kurikulum merdeka sama yang sebelumnya, bahwa mereka kan diberi kemerdekaan untuk explore ya beliau ya. Jadi kalau cuma cukup saja satu ya mungkin bisa, hanya saja kedepannya kan kurang bagus untuk karakter ya. Tapi kalau misalkan mereka diajarkan mindset atau pola pikirnya sempurna diproses, ya, hasilnya kan nanti biasanya mengikuti. Apalagi siswa ya, siswa kan yang namanya siswa itu trial and error, tidak ada yang salah dengan kesalahan siswa, yang ada adalah trial and error. Beda kalau kita sudah bekerja, saya bilang gitu pada anak-anak, kalau kita bekerja kalau salah ya bisa dipecat dan sebagainya. Itu salah satu, kadang-kadang itu yang ketemunya itu nggak setiap kelas ada, hanya ada satu pemantik apa yang bisa saya jadiin disiplin positif. Jadi setiap kelas bisa jadi beda ya terkait dengan ini ya. Nah, kemudian di pembelajaran yang saya dapatkan di guru penggerak itu ada yang namanya pembelajaran sosial emosional. Nah, terkait sosial emosional ini kemarin kita diajarkan terkait dengan teknik stop mindfulness. Jadi saya pernah lihat ya berdasarkan. Iya. Jadi anak-anak memang diminta untuk berhenti sejenak. Dan kemudian saya berikan kata-kata agar mereka itu bisa fokus lagi, ini dengan musik. Nah, terkait dengan puasa ini, apakah para guru sudah pernah melakukan teknik yang sama atau bahkan punya teknik yang lain? Saya melakukan mungkin nggak sama atau mungkin mirip saja ya Bu ya. Kadang-kadang dalam momen tertentu ketika ada keyword tertentu, saya meminta siswa untuk stop, benar-benar stop. Biasanya itu tekniknya tuh 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dia langsung berhenti ya. Coba merem, bayangkan yang tadi. Habis kita pelajari bersama. Sebenarnya mirip ya dengan gitu tadi ya, cuma nggak pakai musik karena mungkin kita tidak terlalu tidak semua kelas kan ada ruang kelas yang udah memenuhi ya. Tidak semua ruang kelas memenuhi ya. Ruang kelas memenuhi ada audionya ya. Jadi tapi itu juga tidak selalu di setiap kelas ada. Kadang-kadang ada momen tertentu yang menurut saya itu kok ini perlu kayak gini gitu. Nah, kadang-kadang ya itu saya di keyword tertentu atau habis menjelaskan tentang kalimat apa tertentu yang perlu penekanan khusus, maka saya kadang-kadang kan anak-anak nggak ada konsentrasi ya, saya hitung mundur 5, 4, langsung mereka tuh tahu ya kalau saya kayak gitu biasa artinya saya sedang meminta mereka untuk fokus dan mereka langsung diam. Terus biasanya kalau udah diam semua, kalaupun ada yang belum diam biasanya temennya itu ada yang ngingetin, diam gitu Pak, saya parahnya gitu ya. Kalau sudah diam, saya biasanya itu minta mereka merem. Habis merem coba bayangkan yang tadi atau 1-2 menit untuk membayangkan, merasapi agar nggak hilang. Ya, 1 menit, 1-2 menit. Kalau merem mungkin cuma setengah menit lah gitu ya. Cuma bayangkan tadi apa yang Pak Hagil sampaikan, kata-katanya apa, pahami dengan cermati dengan baik. Kalau sudah seperti itu, setelah itu biasanya itu saya minta mereka untuk menuliskannya. Tuliskan ulang apa yang tadi diresapi seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya sudah mirip ya, bahkan ada penambahan bahwa mereka harus menuliskan kembali apa yang mereka. Iya, karena pada prinsipnya kan ilmu itu kalau nggak diikat itu dengan cara tulisan ya ilmu kita bisa pinter, anak bisa pinter, generasi bisa pinter, tapi kalau sudah tiada kan kemana ilmunya kita hilang juga, maka biar itu diikat dengan yang namanya ilmu. Dengan namanya catatan.
Iya, berarti itu sudah masuk sebenarnya ke dalam ini ya, sosial emosional. Agak sama ya, Bu? Iya, agak mirip ya. Saya nggak begitu Tekniknya, paham itu cuma apa mungkin ya. itu teknik yang memang kreasi dari gurunya sendiri malah lebih oke ya. Kemudian terkait dengan kontekstualitas ya, atau pembelajaran berkontekstual itu kan berarti tadi sudah masuk juga ya, Iya, karena anak-anak iya. diminta untuk membawa Membawa bahan-bahan. bahan-bahan yang ada memang dalam hikmat sehari-hari. Iya. Kalau contoh gambarnya, saya biasanya kan kalau dalam perjalanan berangkat agak udah ada matahari nih, Iya. kemudian ada kabut dan sebagainya, sehingga mereka si kabutnya ini kan jadi kayak pawai ya, Bu ya, kena Iya. sinar matahari. Dan saya fotokan. Nah, Iya. ketika saya fotokan itu saya tampilkan di di layar ya. Nah, ini contoh paling baik ini. Kalian pernah mendapati nggak kalau misalkan saya pagi-pagi berangkat ke kampus, saya nyalakan lampu kuning, lampu sorganton itu kelihatan tuh favoritnya. Nah, itu kan baru pembukaan ya, Bu Iya. ya. Nah, saya pengen mereka itu benar-benar mengalami, barangkali ada yang belum mengalami sehingga dipraktikkan. Berarti sudah sangat bagus sih Pak Kadir, kalau menurut saya dari tadi area pengembangan yang sudah dicapai, berarti sudah ada pembelajaran diferensiasi, KSN-nya atau sosial emosional juga sudah ada, disiplin positif ini juga masuk, kontekstual kita termasuk ke dalam materi pembelajaran juga sudah ada, dan strategi yang dipersiapkan juga sudah ini ya, luar biasa ya. Berarti nanti tinggal ditunggu modul ajarnya. Belajarnya ya, Bu. Oke, modul ajarnya nanti disiapkan agar nanti pada saat saya masuk semoga bisa menerapkan semua yang ada di catatan saya di praobservasi itu ya Pak Regil ya. Oke, terima kasih Pak Regil untuk wawancara hari ini sudah cukup. Cukup, Bu. Ya, anaknya tinggal ketemu lagi di kelas ya Pak Regil ya. Sampai Bu Desti ya. Oke, terima kasih Pak Oke, Regil. sama-sama. Sampai jumpa lagi besok. Selamat pagi semuanya. KT5 apa kabar nih? Ada yang sakit nggak? Oke, kita matematika pakai IPA sekali. Oke, semuanya sebelum kita belajar hari ini ya, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Pendek atau panjang atau lunak, ya. Baik, terutama buat kalian ya, lagi buat saya. Baiklah, berdoa menurut agama atau percayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu siapa yang biasanya? Kevin. Oke, silakan. Ya berat untuk memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya cek semangatnya. Ya, semangat pagi. Ya, santai sih, itu biasanya manfaat ya. Kita tes ya. Siap. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kalian serap ya. Oke, selanjutnya sebagai salah satu culture di sekolah kita, jangan sampai kalian masuk ruangannya kotor, jadi penyakit ya. Kita tolong cek lasi-lasi. Ada yang punya kertas, botol kertas di luar. Pak, ya silakan dibuang dulu. Ada lagi. Jangan sampai jadi sarang penyakit ya. Siapa? Enak. Ya. Ya, siapkan dulu ya CD-nya. Kita tahu satu potong aja sudah yang namanya hidrogen, ya. Ion plus hidrogen. Kok ion plus? Nah, nanti ada penjelasannya ya. Secara dasar kita tidak bisa membuat atom hanya dengan satu proton, tetapi ada tetangganya yang namanya neutron. Neutron itu netral, proton sifatnya positif. Ya, yang sama sudah netral, dan ini juga belum menjadi hidrogen yang netral atau netral kalau belum ada elektronnya. Kita coba taruh elektron di
Pusat bisa nggak? Nggak mau ya. Lari. Kalau di luar lari juga. Nah, karena ada yang namanya asas ya. Ada aturan main dalam ilmu kimia. Jadi ternyata gini, elektron menempati kulit-kulit atau orbit. Orbit pertama maksimal berisi 2 elektron. Berarti kalau nggak 1 2 ya kulit pertama nih, kulit pertama. Kulit kedua dan seterusnya maksimal 8. Cuma untuk contoh ini nggak bisa lebih dari 8 ya. Contohnya nggak bisa lebih dari 8. Nah, biasanya ini biasanya tapi nggak selalu ya. Biar kita mudah cara berpikirnya dulu. Kalau N-nya dan P1 ya ini 1, N PE-nya 6 gitu ya, masing-masing nggak. E-nya 6 itu biasanya tapi nggak selalu ya. Nah, gitu. Ini kita namanya atom hidrogen, atomnya netral, tidak plus, tidak min. Kalau plus atau min artinya ion, bukan atom netral, artinya dia bermuatan. Elektron sifatnya itu atau bermuatan negatif, sehingga kalau kayak gini pas kan nggak plus min. Kalau kita tambahkan elektron, apa yang terjadi kira-kira? Jadi min ya. Saya tahu di luar pasti nggak mau, pasti nggak min, ya kan? Ion min negatif. Ini menjadikan hidrogen yang memiliki tanda negatif. Ini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita tambahkan proton sama elektronnya menjadi 2, 2, 2. Berarti kan namanya sekarang adalah atom helium. Ya, helium sebelah kanan nih, He. Ya. Ini namanya tabel sistem periodik unsur. Disusun oleh Dmitri Ivanov Mendeleev, orang Rusia, orang itu. Orang juga ya, rambutnya sedikit tapi ini apa ya? Mirip, maksudnya dari Dewa dan sebagainya. Ini kita nggak bisa bahas banyak karena beberapa waktu ya, kita nggak bisa di kelas ya. Kalau ini nanti kita ulang. Yang pasti ini ada yang namanya golongan, ke bawah itu namanya golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Ya. Yang satu golongan artinya jumlah elektron di kulit terluarnya sama. Atau yang namanya konvalensi. Ya, oke. Itu simulasi yang pertama. Bagi yang suka otak-atik kan pengennya praktek anak atom, kita nggak bisa pegang atomnya, pakai simulasi saja ya. Bagi yang suka baca-baca, silakan bisa menggunakan PDF. Ya, bagi yang video nanti saya lampirkan videonya juga ya, video pembahasan tentang atom, molekul sama struktur dan senyawa begitu. Oke. Untuk pekan depan kita rencananya akan praktik ya. Praktiknya insya Allah simple, alat bahannya dari kalian seperti biasa. Kenapa? Biar kalian itu bisa berkreasi. Tidak harus ini, tidak harus itu. Tapi yang penting sesuai dengan topiknya ya. Alat bahannya nanti akan saya share di WA mungkin. Misalkan center, Pak susah, ya satu di antara Pak pasti ada lah ya. Center karena sorting. Yang kedua air minum, karena nanti setelah buat praktik minum aja nggak apa-apa. Ya. Karena nanti kita akan belajar tentang yang namanya larutan, koloid, suspensi. Kalian akan saya bawa agar mengalami sendiri. Oh ini larutan, oh ini koloid, oh ini suspensi, begitu ya. Nah, teorinya sudah kan, makanya tinggal kita benar nggak sih sesuai dengan teori nggak? Nah, larutannya mungkin kalian boleh lah air bening, air bersih ya. Kemudian boleh apa terserah. Kemudian ada apa itu namanya gula pasir, berapa sendok kan gitu ya. Sama gelas bening atau apapun yang warnanya bening sama aduknya ya. Dan lain sebagainya nanti saya jelaskan lewat WA aja nggak apa-apa. Kemudian untuk keperluan ini seperti biasa kita akan
praktikumnya berkelompok, ya. Kelompoknya acaknya bagaimana? Acaknya berdasarkan hasil dari LPS kemarin. Saya sudah mengelompokkan kalian ya ke dalam kelas apa ya? Eksekutif bisnis ekonomi. Ya, biar nanti berimbang, zamannya eksekutif semua gitu ya. Biar seimbang. Oke, untuk keperluan itu datanya akan saya share lewat kelas, kemudian nanti kelas bisa share grupnya ya. Oke. Nanti setelah praktikum ya, kalian akan saya minta membuat laporannya. Laporannya itu tidak mainstream, harus apa itu kayak ketimbun gitu ya, dicetak kayak seperti laporan pada umumnya. Tapi bisa bervariasi ya, tergantung kemauan kelompok kalian ya. Bisa ketika praktikum kalian rekam, kemudian nanti ada yang jelasin. Nah, itu bisa ya, dalam video berarti kan. Atau dalam bentuk yang mainstream aja nggak apa-apa, seperti biasa ya, bikin kayak seperti laporan praktikum itu nggak apa-apa. Yang itu datanya harus lengkap, ada pokoknya. Ya. Oke lanjut. Yang tahan, yang ngantuk. Kemudian boleh juga dalam bentuk kayak poster yang menggunakan tanpa, ya. Atau satu lagi nih bisa atau kalau kalian yang supaya cuap-cuap, bolehlah membuat kayak podcast gitu ya. Ya, tidak cuap gitu ya. Kalian di kelompok ngobrol ya, ngobrol tentang praktikum yang kemarin gitu ya. Apanya itu boleh nggak apa-apa ya. Nanti hasilnya bisa diupload di apa itu kalau podcast? Spotify boleh, atau di YouTube juga nggak apa-apa. Boleh, tapi yang ada videonya gitu ya. Kayak YouTube bisa itu ya. Boleh. Kelas jedor. Dan boleh apa lagi? Biasanya kalian. Oke. Nah, bisa ya. Twitter. Oke ya. Ada tanya kira-kira tentang praktikumnya? Setelah penjelasan refleksi tadi, reminding, review pertemuan sebelumnya ya, saya minta tolong tarik nafas dalam-dalam, relaksasi dulu apa ya? Sekali lagi. Kemudian minta tolong saya kalian memejamkan mata sejenak, setengah menitan atau 1 menitan. Bayangkan apa yang telah tadi kita refleksikan. Ya, bayangkan tadi kita membicarakan apa. Saya akan dulu ya. Tadi kita membicarakan yang namanya alam semesta, ya, dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar itu jagat raya. Fisika atau sains itu hanya bisa menangani apapun di alam semesta ini. Kata kuncinya itu yang dapat diukur, baik diukur langsung maupun tidak langsung. Ya, yang tidak langsung fisika nggak tahu. Kata sifat, ya, senang, susah, benci, marah itu nggak bisa diukur dalam fisika ya. Itulah dingin, ya, gelap itu fisika nggak tahu karena nggak bisa diukur dari tempat fisika. Ya. Nah, di antara benda-benda yang dapat diukur itu namanya besaran fisik. Ya. Yang terkecil dulu katanya kan atom. Ternyata atom itu bukan yang terkecil. Ternyata atom disusun oleh yang namanya proton, neutron, dan elektron. PNI juga ternyata disusun oleh yang namanya partikel elemen. Nah, sebelum nanti kita belajar tentang atom dan seterusnya, ya. Saya minta tolong kalian ingat-ingat ini ya. Oke, setengah menit. Oke, cukup. Oke, gimana? Biasanya orang rame ya, tenang ya, tenang gitu ya. Baik, untuk mengetahui apakah benar-benar sudah klik, sudah kira-kira bisa saya lanjutkan, sehingga tolong salah satu ada yang bisa menjelaskan singkat aja nggak apa-apa dengan bahasa Inggris, ada di sini ada. Kevin biasanya Kevin bisa, coba Kevin cerita.
Yang lain dan nyimak ya. Jadi di dunia ini ada yang namanya fisika, ada yang lagi apa yang dapat diukur. Kayak contohnya seperti yang terkecil adalah blank dan yang terbesar adalah cahaya. Oke. Di atasnya ada banyak partikel elementar dan yang menyusun partikel elementar yang paling kecil adalah Oke ya. Sip. Tepuk tangan buat Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Siti dan Pak Ragil pada kesempatan kali ini. Ini adalah tugas terkait dengan guru penggerak angkatan 8, itu terkait dengan percakapan pasca observasi. Ya. Namun sebelumnya untuk sampai ke percakapan tersebut, monggo saya persilakan kepada Bu Siti untuk melakukan konfirmasi dulu terkait dengan pelaksanaan pra dan observasi yang sudah kami lakukan. Monggo Bu Siti. Baik, untuk yang pra dan observasi untuk yang basis, apakah sebelumnya sudah meminta Pak Ragil untuk menunjukkan metodenya? Awalnya itu saya janji dulu sama Bu Sisti. Ini Pak matematika atau IPA, sebenarnya saya juga ada yang kemarin sama IPA. Yang IPA saja karena itu yang ganti dengan saya. Nah, kebetulan kami kan pakai apa namanya aja yang belajar progresi matematika. Nah, kita susun salah dulu ada gantian seperti itu. Ada saling masih mengatakan kurang apa. Nah, kebetulan untuk yang memberikan itu yang waktu itu kita susun bersama-sama. Saya nyusun juga tapi bagiannya agak yang belakang kayak fungsinya. Nah, semangat FPP-nya. Untuk yang pra observasi dilaksanakan kapan? Di ruangan ini cuma tanggalnya itu 1 hari sebelum observasi atau jauh? kalau Selasa itu Kamis sebelum Iya, hari iya. misalnya Selasa itu yang saya itu hanya pelaksananya kayak Kamis. Selasa ini Kamis. Hari Kamis. Kamis kemarin ya Pak, berarti tanggal Hari 19. hari Kamis bulan Oktober itu tanggal 19. 13 tuh. Oh, 13. Agak lama. Agak lama. Oke, Berarti 2 minggu yang lalu. Iya. Oke, Terus yang perayaan tanggal 10. Oke. Ya sudah Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Siti untuk konfirmasinya. Berarti kita bisa langsung ya Pak Ragil untuk memulai percakapan terkait dengan pasca observasi. Nah, sebenarnya terkait dengan percakapan pasca observasi ini nanti semoga tujuan dari percakapan ini bisa menjadikan pembelajarannya Pak Ragil ke depan lebih baik ya. Jadi ada proses refleksi di dalamnya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Ragil yang ingin saya tanyakan, kemarin bagaimana perasaan Pak Ragil ketika melakukan pembelajaran dengan proses observasi di kelas? Pada prinsipnya ini perasaannya Prinsipnya kita kan setiap tahun ada yang namanya supervisi ya. Pernah kalau sekolah langsung di kelas atau bahkan yang mungkin kita bareng-bareng di apa namanya kelas kelas. Kemarin saya kesempatan di supervisi oleh Bu Siti kan ya. Sebagai mungkin tim teaching juga itu ya. Perbedaannya itu kalau oleh kepala sekolah atau bahkan mungkin karena beliau ini tidak satu ini dengan saya makolnya, kemudian kalau dengan satu makol itu jadi saya lebih fokus lagi Bu. Ini berarti kan kalau yang mengamati Bu Des ini mungkin secara detail saya kurangnya apa atau lebihnya apa lebih apa namanya lebih detail lagi, lebih dicatat lagi. Dan kalau Pak Wid kan mungkin hanya oh ini sudah melaksanakan ini. Tapi kalau Desi mungkin per materinya juga bisa segitunya. Makanya saya mempersiapkan pembelajaran itu lebih ekstra agar mungkin saya tampil oke lah dari depannya Desi seperti perasaannya seperti itu dan lebih apa namanya jadi terkontrol dengan baik. Kalau saya tidak diobservasi kan mungkin saya seenak sendiri, tidak selalu mengikuti apa yang lagi RPK dengan di situ. Saya mungkin seperti zaman PPK jadi harus meniru begini terus, harus benar-benar
terkontrol dengan baik, kapan pembukaan, kapan apa isinya, kapan tutupnya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ragil untuk pertanyaan pertama. Sebelumnya Pak Ragil untuk terkait observasi kelas kemarin ya, ada beberapa catatan yang saya lakukan dari hasil pengamatan ya. Kemarin untuk terkait dengan TP ya, Pak Ragil sudah menjelaskan ke anak-anak bahwa tujuan pembelajaran pada saat itu tuh apa, jadi anak-anak sudah paham betul ya mereka mau belajar apa saat itu. Bahkan Pak Ragil juga iya, dialognya juga ada. Pak Ragil juga menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, sudah sangat bagus sekali ya. Jadi anak-anak mungkin selain tahu mereka mau ngapain, mereka juga lebih antusias karena oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari akan ada manfaat ya, atau bisa membayangkan oh ternyata ini dalam kehidupan sehari itu ini bukan cuma memang belajar ini untuk apa sih, kan kadang-kadang kita juga dulu pas saya ya pas jadi dulu jadi siswa buat apa ilmu ini gitu dipelajari ya, tapi ketika dikaitkan dengan kontekstualnya ada itu bagus sekali Pak Ragil. Kemudian untuk penerapan strategi pembelajaran itu juga Pak Ragil sudah lengkap dari strategi pembelajarannya dari sisi diferensiasi ya, sudah ada kontennya, sudah lengkap juga ada videonya, bahkan kemarin pakai Tab Colorado juga ya, terus ada PDF juga KTT. Kemudian dari proses juga sudah ada upaya dari Pak Ragil untuk membagi kelompok agar berdiferensiasi dari prosesnya ya, walaupun mungkin agak sulit ya ketika memang harus benar-benar adil dan mengupayakan semua terfasilitasi ya. Kemudian dari sisi produk juga sudah dijelaskan oleh Pak Ragil untuk diferensiasinya. Memang siswa diperbolehkan bebas memilih produk apa yang mereka ingin hasilkan sesuai dengan minat atau mungkin minat dan bakat ya kalau sekarang disebutnya. Nah itu tadi terkait dengan satu pembelajaran diferensiasi. Nah kalau penerapan disiplin positif sudah sangat jelas sekali ya terpamong di sana. Pak Ragil ikut mengingatkan anak-anak terkait dengan kesepakatan mereka, bahkan yang 5R-nya itu diterapkan juga bersih-bersih kelas sebelum pembelajaran ya, itu juga sudah ada dan bagus sekali Pak Ragil. Itu juga salah satu disiplin positif yang jadi budaya kita di sekolah ya, salah satunya 5R tadi. 5S-nya juga sudah ada, berdoanya juga sudah ya di awal dan di akhir. Kemudian untuk penerapan KSE saya juga sudah melihat, walaupun memang Pak Ragil kemarin ketika saya kita ngobrol ya, KSE itu harus pakai musik gitu ya. Tapi ternyata Pak Ragil punya metode sendiri yang sudah pernah dilakukan ya, terkait dengan mindfulness tadi ya, tetap tarik nafas dan memberikan sebuah kata-kata yang membuat anak-anak jadi lebih termotivasi dalam belajar. Itu juga kalau menurut saya sudah mindfulness sekali Pak Ragil ya, walaupun tidak menggunakan teknik yang iya betul. Keterbatasan dari ruang. Oke, siap. Ya, kira-kira gitu sih Pak Ragil dari hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin sudah berlangsung secara tertib ya dan sesuai dengan rencana pelaksanaan atau modul belajar juga yang Pak Ragil berikan. Terkait dengan pertanyaan pertama dari luar biasa sekali jawabannya ya Pak Ragil ya. Perasaannya itu excited ya, mungkin malah di luar dugaan saya ya. Ternyata mempersiapkan dengan gitu matang-matangnya. Nah pertanyaan kedua nih Pak Ragil, bisa ceritakan Pak Ragil kemarin untuk tujuan dan area pengembangan yang akan dikembangkan pada saat kegiatan belajar mengajar, serta bagaimana langkahnya untuk mewujudkan area pengembangan tersebut? Baik, kebetulan kemarin itu pasca praktek SMP ya, awal praktek tanggal 6, berarti ini baru 1 minggu 2 minggu, saya sudah masuk ke TP 2 yang unit 2 maksudnya, TP yang kedua dari unit 2 ini. Di kelas itu tentang zat atau mati dan perubahannya. Kalau yang TP 1 nya yang sebelum tulis datang itu saya tentang materi, pengukuran, besaran pengukuran. Kemudian berawal dari itu siswa sudah mungkin saya akan menguasai tentang pengukuran, kemudian masuk ke materinya langsung, ada unsur, senyawa, campuran. Itu secara konten ya Bu ya, untuk tujuannya saya membuat besar. Nah kalau untuk pembelajarannya itu sebagaimana kurikulum Merdeka, kemudian kita berikan satu yang 4C itu saya mencoba untuk taat asas, selalu menerapkan 4C itu ya. Bagaimana caranya agar pembelajaran itu 4C nya dapat creativity, critical thinking, collaboration sama communication. Kemudian mix dengan yang kurikulum Merdeka ini
ada yang satu hal yang sedang saya usahakan, walaupun agak susah ya, Bu, ya. Saya kira masih baru juga ya, yaitu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu secara konten, proses maupun produknya. Yang kebetulan itu kita kan dalam evaluasinya kan dalam portofolio, dalam tes yang mungkin ganda atau mengajarkan apa gitu di portofolio. Kemudian tidak lupa ada disiplin positif, disiplin positif mungkin ada yang sudah sesuai, yang definisi amatir, ada yang belum sesuai, enggak mohon nanti ada arahnya. Jadi disiplin positif ini ya saya pelajari dulu setahun yang lalu mungkin ketika misalnya awal dengan positif, kemudian saya belajar juga di PMM kayaknya ada, sehingga saya itu ada gitu. Kemudian apa ya, yang sosial emosional saya juga mencoba menerapkan, cuma karena saya entah karena sebagai laki-laki atau maunya yang ini gitu ya, jadi mungkin masih monoton, tapi versi saya itu yang menurut seperti itu terkadang itu work di satu kelas tertentu anak itu misalnya kalau pas main yang pasti observasi kan 10 TCK 5 mungkin tidak kerja untuk yang 10 TCK 4 atau yang 3. Nah kebetulan kalau yang untuk yang kemarin yang 10 TCK 5 itu yang saya lakukan cenderung work gitu, jadi siswa itu benar-benar bisa sesuai apa yang saya harapkan dengan sosial emosionalnya. Kemudian apa lagi ya, ingat ya dari ini ada sih, kemudian ada kalsel juga, kalsel budaya kita. Jadi saya nggak tahu kalau di CGPT maksudnya bagaimana, yang pasti saya mencoba menerapkan itu kayak semacam pada sertifikat literasi, tentunya ada doa ya, ada doa bersama, terus kemudian apapun sebisa mungkin itu pembelajaran itu kontekstual, materinya sesederhana apapun, tapi bagaimana caranya agar pola pikir lama yang kita misalkan hanya sudah rumus atau apa, tapi ke kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kayak dulu kan kalau di kan saya fisika ya, dulunya di fisika tentang besaran dan pengukuran, yang mungkin rumus sekali, tapi bagaimana caranya agar siswa itu jangan dulu ke rumus, tapi konteks dalam kehidupan sehari-hari dipakainya dalam apa. Misalkan kita mau beli tanah nih, ukur ya kan, dan sebagainya. Termasuk yang ketika materi kemarin tentang khusus yang campuran, karena nanti berbasis portofolio, jadi prakteknya ya Bu ya, siswa itu pertama yang diferensiasi konten terlebih dahulu, biasanya menggunakan LMS, ada materi mungkin ya, modul pembelajaran, materi itu PDF, ada yang PDF, kemudian saya mencoba yang diversi konten ini kan ada audio visual gimnastik gitu ya, yang audionya itu mungkin terwakilkan oleh video. Kebetulan ada yang saya buat juga beberapa tahun yang lalu yang bisa diterapkan di pembelajaran ini. Kemudian yang kinestesiknya saya mencoba mengembedkan atau menyematkan dari Vectorado itu yang simulasi ke dalam LMS. Jadi itu. Oke, dari tadi sudah sangat lengkap ya penjelasan terkait dengan area pengembangan yang ingin dikembangkan Pak Ragil dalam proses pembelajaran. Ada nggak dari area-area tadi Pak Ragil sebutkan yang masih perlu ditingkatkan menurut Pak Ragil? Atau mungkin menurut Pak Ragil itu belum sesuai nih dengan harapannya Pak Ragil pada saat pembelajaran di kelas? Iya, karena saya backgroundnya guru, tapi bukan keguruan, kadang-kadang kan tertati-tati ya Bu ya. Kadang-kadang ngikutin apa yang menurut saya itu sebagai Pak kayak di sini, udah sih saya nggak makan Bu. Udah serumpun di mapolnya seperti itu, kemudian dan di CGP juga makanya mungkin Bu Desi ya kita aja seperti itu. Nah termasuk yang ini ya, tentang merdeka. Jadi ada pembelajaran diferensiasi. Kalau konten saya kalau sudah sesuai, menurut saya pribadi ya sudah sesuai, ada apa namanya untuk siswa, kapasitas siswa itu semuanya ada audio visual sama dengan yang tadi yang saya sebutkan. Untuk produk juga
kita temanya kan satu, tapi secara produk mereka bisa usaha apapun yang mereka laksanakan sesuai dengan topiknya. Menurut saya itu sudah diferensi produk. Baik yang mungkin ada yang sukanya video ya video mungkin ya direkam atau yang di depan langsung didokumentasikan seperti demonstrasikan itu tidak masalah. Atau kadang-kadang ada siswa yang Pak, saya pakai ini kayak PPT ya, untuk menggunakan Canva ya, nggak apa-apa, yang penting topiknya ini dan materi yang disampaikan oleh materi itu bisa diselesaikan oleh kalian. Nah, tetapi ada satu hal yang saya masih bingung, kemudian bingungnya itu bingung karena antara yang di kurikulum sama yang kurikulum mereka ya, sama implementasinya itu agak sedikit bukan berseberangan sih. Membingungkan saja, itu yang diferensiasi konten, soal konten prosesnya. Jadi dalam prosesnya kan saya sudah menerapkan ya setelah wacanakan itu menggunakan yang namanya aplikasi Juara itu. Nah, di aplikasi Juara kan kita tahu bahwa siswa bisa memilih tidak semua ya. Jadi diwajibkan semua kriteria KKTP. Misalkan KKTP yang tidak sediakan 5 boleh misalkan 3 seperti itu. Nah, cuma kan milihnya kan acak, tidak urutan, walaupun kita sudah mencoba mengurutkan dari yang mungkin dalam tanda kutip mudah ke sukaria 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mungkin ada siswa yang malah justru pilihnya 3, 4, 5 seperti itu. Nah, yang masih saya bingungkan itu untuk prosesnya ketika nanti di portofolio mereka itu seperti apa begitu. Mereka milihnya beda-beda, kemudian pengelompokannya bagaimana? Apakah dikelompokkan hanya yang memilih 3 saja? Bagaimana kalau hanya 1-2 siswa yang memilih 3, sebagian besar 5? Apakah hanya atau bagaimana kalau hanya 1 siswa yang memilih 1 siswa saja yang memilih 3 saja, yang hanya memilih 5 semua? Padahal kita ada empati, ada satunya kolaborasi kan. Bagaimana cara mengkolaborasikan itu saya masih agak mungkin belum puas gitu ya. Nah, mengenai kolaborasi ini atau baca kelompok lah dalam tanda kutip itu sepemahaman saya itu ada yang namanya kooperatif, ada yang namanya kolaboratif. Dan setiap pertemuan atau beberapa pertemuan sekali saya mencoba untuk trial and error lah. Setelah mencoba ini gimana direfleksikan, udah jalan dengan mereka atau belum, kalau belum dipindahkan seperti itu. Misalkan kayak yang paling sederhana kan adalah mengelompokkan untuk absen 1, 3, 4, nomor 1 dan sebagainya. Atau dari pengalaman, ini ada siswa yang high, ada yang medium, ada yang low. Kita mencoba yang kooperatif seperti itu, jika ada pembagian merata seperti itu. Atau by gender, kadang-kadang kelas yang saya penasaran itu agak berbeda, ada yang perempuannya 15, laki-lakinya 15, tapi ada yang perempuan cuma 6, laki-lakinya 22 atau seperti itu. Jadi kalau saya by gender agak susah. Kemudian misalkan yang by gender kurang optimal lah. Kalau kemarin yang terakhir itu saya mencoba diferensiasi berdasarkan hasil LPS semester. Jadi walaupun mungkin di kelompok tersebut kan berempat, ada yang ceweknya 3, cowoknya cuma 1, ada yang mungkin cowok semua ya seperti itu ya nantinya gitu ya. Tapi saya mencoba berdasarkan dari itu. Tapi ternyata Bu, dari hasil teman sudah praktikum ya, sudah ada produknya berupa video. Cuma saya belum lihat videonya. Itu yang saya lihat sekilas itu ada siswa yang masih belum optimal maksud saya itu ada siswa yang masih masif kali. Jadi tak kira ada atas, menengah, sama, bawah. Jadi yang atas bisa ngomong yang bawah gitu. Tapi harapannya itu, tapi ternyata yang bawah ini mungkin kayak semacam titik nama saja, mengandalkan yang pintar itu. Dan yang pintar pun itu kayaknya mungkin daripada kelompok nilainya kecil, udah data selesaikan saja. Kelompok kamu ini yang penting ini ya. Seperti itu menurut saya kelemahannya. Kelemahannya seperti itu. Yang harus diperbaiki tentang yang namanya kolaborasinya, kelompokannya. Oke, kira-kira menurut Pak Ragil nih Pak Ragil, kenapa tadi dari pembagian kelompoknya mungkin Pak Ragil sudah berkali-kali memix, rematchkan ya? Mengapa kok hal itu bisa terjadi tetap aja belum
tetap belum menemukan komposisi yang pas. Dan mungkin Oke. rencana sekaligus ini ya, rencana tindak lanjut Pak Ragil terkait dengan hal tersebut, Iya. apa yang akan Pak Ragil lakukan? Nah, ini kan sebuah masalah ya pastinya ya. Pak Ragil pastinya ada sesuatu yang ingin diselesaikan atau ada rencana aksinya Pak Ragil ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kalau saya lihat, kalau fokus ke ini kayaknya nanti tetap benar ya Bu, tapi saya mencoba melihat dari sisi lain, improve sudut pandang yang lebih luas lagi. Saya melihat baik kelas ini, jadi baik kelas ini culture-nya seperti apa, kegiatan seperti apa, dan kemudian kebetulan kalau saya di matematika itu kan kelompokan juga dalam diskusi. Saya sering bilang kelompokan itu diskusinya kalau hasil masing-masing, laporan masing-masing seperti itu. Ketika kelompokan pun presentasi, ya tergantung masing-masing presentasinya bagaimana. Ada yang nanti nilainya nggak sama persis. Pertama yang ingin saya lakukan adalah pertama itu membangun pola pikir mindset lebih dahulu. Pola pikir bahwa kita itu kelompok tapi tidak sekedar ada di kelompok tersebut, tapi bagaimana cara berkontribusi terhadap kelompok. Bahwa hadir di kelompok itu tuh ada hidup gitu sebetulnya, nggak cuma sebagai pelengkap saja. Saya mencoba untuk merubah atau menggeser pola pikir mindset mereka ke arah ke sana. Jadi bagaimana caranya agar dalam kelompokan itu semuanya itu berkontribusi. Jadi mungkin tadi ada yang kelompok kooperatif, saya ingin mencoba depan itu ke kelompok kolaboratif ya. Kolaboratif dalam versi terjemahan bahasa itu apa ya, kontribusi. Kontribusi. Jadi 4 siswa ini ya, apa kontribusinya apa yang bisa dibagikan ke kelompoknya. Ada yang mungkin bicara, yang mungkin yang nanti menyampaikan sebagai moderatornya, ada yang pinter di pembuatan kanva, yang mungkin kanva fokus kanvanya, ada yang pinter editing video mungkin di bagian itu. Jadi saya rasa kalau kontribusi seperti itu semuanya akan bekerja. Dan nanti ketika mereka membuat laporan, tentunya karena portfolio ya Bu ya, nanti akan saya konfirmasi. Biasanya itu yang biasa dan yang mungkin tidak ada nanti saya konfirmasinya itu apa ya, saling mengontrolkan, kamu ngapain, kan mereka nggak mungkin berbohong. Iya, karena ada kelompok yang lain juga ya. Kamu ngapain sehingga mungkin dengan cara dan itu disampaikan di awal kepada anak-anak sehingga mereka tahu nanti akan seperti apa kan dalam penilaiannya. Jadi mereka kalau yang pasif mungkin tidak akan menilai sama sekali, bahkan dia baru berkelompokkan. Itu yang akan coba saya terapkan. Oke, bagus sekali Pak Ragil untuk rencana aksinya ya, untuk tindak lanjutnya dari permasalahan yang dihadapi tadi, dan semoga ini bisa mengatasi tadi kekurangan dari pembelajaran ya. Jadi salah satu cara kita juga tadi dengan cara tadi membangun pola pikir ya Pak Ragil ya. Oke, itu memang jadi konsep yang paling utama ya menurut Pak Ragil ya. Oke, dan kira-kira Pak Ragil nih, dari tadi yang Pak Ragil sampaikan terkait rencana aksi nyata, mau kapan Pak Ragil laksanakan? Hari itu bisa langsung eksekusi ya. Oh, bagus. Iya, kebetulan tapi cuma udah beda menit apa ya, udah masuk menit juga tentang energi dan perubahan yang betul sekali kayaknya saya. Kalau itu banget ya kalau gitu. Oke, bisa mulai mantap ya, berarti bisa langsung diterapkan di pembelajaran berikutnya dan kebetulan hari ini ada ya. Mudah-mudahan kalau PIP-nya bisa di hari ini bisa langsung. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Ragil dan ditunggu untuk rencana aksinya tadi ya, semoga bisa mengatasi semua permasalahan yang ada dan bisa direalisasikan secepatnya ya Pak Ragil ya. Ini tentang hasilnya, saya cerita lagi. Boleh, nanti tentang hasilnya kita juga ngobrol-ngobrol lagi Pak Ragil ya. Ya, bisa jadi mungkin hari ini setelah Pak Ragil pembelajaran atau minggu besok kita agendakan lagi untuk ngobrol lagi. Oke, terima kasih Pak Ragil untuk waktunya. Oh, sudah? Ya, alhamdulillah untuk rencana atau percakapan dari kegiatan pasca observasi ini selesai. Nah, menurut Pak Ragil nih, Pak Ragil kita tutup dengan kesimpulan mungkin ya. Menurut Pak Ragil terkait dengan percakapan kita nih, apa yang Pak Ragil peroleh atau kesimpulan dari semua percakapan yang sudah kita lakukan? Iya, dia seperti di awal tadi yang bisa saya ngajar sendirian, kemudian observasinya itu juga beda, bukan oleh kepala sekolah tetapi oleh rekan sejawat yang ilmunya mungkin sama atau setara.
Jadi dalam persiapannya pun saya harus apa ya, dalam arti fokus ke materinya apa ya, biar apa terlihat keren aja. Tapi kalau kepala kan mungkin cukup yang administrasi apa ya, kan seperti itu dengan seperti itu dengan observasi langsung untuk persiapan saya jadi nama persiapan, kemudian apa ya, kita kan juga di luar ini ya, di luar kemudian sampai pas ini kan ada sering ngobrol juga ya, ya. Jadi apa ya, lebih dari Bu Lesti ikut CGP ini juga mungkin saya jadi dalam obrolan tersebut kadang-kadang saya tanya masalahnya apa, tapi saya bisa menempat jawabannya sendiri gitu. Perkiraannya apa dari apa yang Bu Lesti sampaikan gitu ya. Jadi mungkin tidak langsung memberikan jawaban apa ya, lagi strategi gini, tapi membawa apa ke arah saya yang menemukan jawabannya sendiri. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Radi. Alhamdulillah ya Pak Radi ya, kalau sama-sama bisa bermanfaat bagi orang lain ya, khususnya untuk rekan sejawat sendiri. Terima kasih juga Pak Radi. Mungkin kalau Pak Radi sering share-nya ini ya terkait dengan pembelajaran inovatif ya, dan YouTube dan segala macam aplikasi yang dipakai ya untuk lepas ya. Oke. Terima kasih Bu Siti dan Pak Radil. Alhamdulillah sesi untuk percakapan pasca observasi sudah selesai. Alhamdulillah. Dan saya mohon izin untuk saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.